Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasal muttaqin. Walhamdulillahilladzi a'adda jannata lil muttaqin. Waja'alana minal muttaqin insyaallah. Wa hasana an nakuna minal muttaqin as-salihin alladzi ya'maluna fi hudallahi wa taqwahu. Wassalawatullahi wassalamuhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Nabiyyuna Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta. Amma ba'du. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita mensyukuri nikmat Allah di mana ketakwaan telah dihadirkan oleh Allah lewat ibadah Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bergelar muttaqin, di mana orang-orang muttaqin itu senantiasa bersyukur kehadirat Allah, karena pilihan Allah lah yang terbaik bagi kita semua. Marilah juga kita bersalawat dan bersalam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan salawat dan salamnya kepada beliau, keluarganya, para sahabatnya, dan juga segenap umatnya, termasuk kita kelak mudah-mudahan mendapatkan syafaat untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di salah satu ayat di surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kepada kita, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Wahai sekalian anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk menjadi perhiasan bagimu. Tetapi ketahuilah, pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu mengingat Allah. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, la'allakum tattaqun yang sudah hadir selama sebulan penuh dan disempurnakan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka mudah-mudahan menjadikan kita memiliki karakter takwa ini. Takwa yang diartikan oleh mayoritas ulama adalah imtithalul awamiri wajtinabun nawahi, senantiasa melakukan perintah-perintah Allah dan juga perintah-perintah Rasulullah, dan sebaliknya meninggalkan semua larangan Allah dan juga larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tarbiyah Ramadan, pendidikan Ramadan yang sebulan penuh itu mudah-mudahan berbekas di dalam jiwa kita yang kemudian sedikit banyak menjadi karakter kita. Takwa yang kemudian nanti salah satu khosais karakteristiknya adalah at-taqarrubu ila Allah,
terus mendekat kepada Allah. Mendekat kepada Allah, semua kewajibannya dilakukan dengan sempurna sesuai kemampuan masing-masing. Kemudian ditambah lagi dengan ibadah-ibadah sunnah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Terus seperti itu sampai kita bertemu dengan Allah dalam kondisi husnul khatimah. Sebaliknya juga takarrub kepada Allah adalah meninggalkan maharim, semua yang diharamkan oleh Allah. Ketika kita meninggalkan yang haram, gantinya banyak yang halal yang Allah sediakan bagi kita. Karena itulah orang-orang bertakwa, kemudian mereka memiliki sifat Allah, hati-hati dalam hidupnya. Kehati-hatian ini kemudian menjadi karakternya yang terlihat dalam tutur katanya. Kata-katanya tidak melahirkan dosa, tetapi kata-katanya adalah kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, amar ma'ruf nahi munkar, zikrullah, baca Quran, bersolawat, menghindarkan sedapat mungkin agar tidak keluar dari mulutnya kecuali kebaikan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah berwasiat kepada orang-orang bertakwa, siapa di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah berkata baik, atau kalau tidak mampu berkata baik, hendaklah diam. Karena dengan diam dia bisa bertafakur, dengan diam dia bisa zikrullah, dan dengan diam dia bisa menghindarkan ghibah yang mungkin muncul dari mulutnya. Karena itulah orang-orang yang bertakwa terus bertakarrub, hati-hati kepada Allah. Lisannya, tangannya dijaga jangan sampai menyakiti saudaranya. Karena Rasulullah telah berwasiat kepada mereka, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang-orang muslim yang baik itu ketika lisan dan tangannya tidak menyakiti orang muslim lainnya. Maka al-muttaqin mereka memiliki karakter al-qana'ah. Mereka rela menerima ketetapan Allah, sehingga ketetapan Allah itu hanya akan melahirkan dua muara. Yang pertama as-syakir, yang kedua as-sabir. Orang bertakwa mengetahui dengan yakin dan hakul yakin semua yang terjadi di muka bumi ini atas izin Allah. Karena mereka telah mendengarkan petuah dari kekasih mereka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya seluruh manusia ingin memberikan manfaat kepadamu, maka manfaat itu tidak akan datang kepadamu kecuali atas izin Allah. Begitu juga sebaliknya. Seandainya seluruh manusia ingin menimpakan bahaya kepadamu, bahaya itu tidak akan sampai kecuali atas izin Allah. Maka orang-orang muttaqin mereka rela terhadap takdir Allah, sehingga setiap harinya mereka mengucapkan raditu billahi rabba. Aku rela, aku ridho terhadap ketetapan Allah. Karena itulah orang-orang muttaqin ketika diseru oleh Allah untuk melakukan perintah-perintah Allah, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang muttaqin juga mendengarkan petuah dari Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan teruslah kalian berbekal, dan ketahuilah sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Maka takarrub kita, wara' kita, qanaah kita, ujungnya adalah agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang siap melakukan apapun perintah Allah, apapun perintah Rasulullah sesuai kemampuan kita masing-masing. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing.
Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Maka kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib memberikan informasi kepada kita tentang takwa itu hakikatnya adalah al-khawfu minal jalil. Kita memiliki rasa takut kepada Allah yang Maha Agung. Rasa takut yang bisa menghindarkan kita dari pelanggaran, dari kemaksiatan dan dari dosa yang mungkin dibisikkan oleh iblis dan bala tentaranya baik jin dan manusia. Karena itu ketakutannya kemudian mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan iman sebagai sesuatu yang menjadi kecintaan dalam hati. Wa habbaba ilaikumul iman, dan itulah Allah yang telah menghadirkan iman sebagai sesuatu yang dicintai. Dan sebaliknya, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, Allah akan menghadirkan kebencian di hati orang-orang bertakwa kepada kemungkaran, kemaksiatan dan juga kepada dosa. Maka hati mereka kemudian penuh dengan ketakutan khasyatullah, takut kepada Allah, takut terjadi pelanggaran baik dalam diri dan keluarganya. Maka mereka terus berhati-hati, qu anfusakum wa ahlikum nar. Mereka menjaga dirinya, menjaga keluarganya dari ancaman siksa api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wal amal bit tanzil, karena hidupnya ini punya keterbatasan, punya batasan waktu, maka mereka mengambil panduan berupa Al-Qur'anul Karim, panduan yang sempurna, yang tidak ada celah dan cacat di dalam Al-Qur'an, sebagai hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh manusia dan penjelasan yang rinci atas petunjuk itu. Maka Al-Quran kemudian menjadi petunjuk hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka hidupnya selalu diselaraskan, apakah sesuai dengan panduan yang sudah tertera dalam Al-Quran, apakah sudah sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga orang-orang muttaqin itu terus berinteraksi dengan Al-Quran, membaca tidak pernah henti, selesai dari An-Nas kembali lagi ke Al-Fatihah. Orang-orang bertakwa tidak hanya membaca Al-Qurannya di Ramadan, tapi juga di luar Ramadan, karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian kata Imam Ali, wal istihdadu yaumir rahim, mereka pun terus berbekal untuk perjalanan yang amat panjang, yaitu perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita akan melalui alam barzakh, kita akan melalui yaumul hisab, kita akan dihisab satu persatu. Karena tadinu tudan, kata Rasulullah, sebagaimana apa yang kamu lakukan, maka demikian pula balasan yang akan kamu dapatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarrah, dia akan mendapatkan balasannya, sebagaimana dia melakukan kejahatan sebesar zarrah, dia pun akan mendapatkan balasannya. Maka tugas orang-orang muttaqin itu kemudian adalah mereka istiqomah di jalan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk mereka-mereka yang kemudian tidak melepaskan baju takwa di Ramadan. Karena Ramadan dan di luar Ramadan sama-sama kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menjadi pengingat bagi kita bahwa kita terus dipantau oleh Allah dan kita akan bertemu dengan Allah, dan sebaik-baik bekal bertemu dengan Allah adalah ketakwaan kita masing-masing. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والظالمين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم انصرنا والمسلمين في بلدنا هذا إندونيسيا، واجعل بلدنا بلدا آمنا مطمئنا وأنت راض عنا، وأصلح ولاة أمورنا ووفقهم إلى طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المسلمين المظلومين في غزة في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم انصر مجاهديهم. اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم وانصرهم على أعدائهم. اللهم اشف مرضاهم وأطعم جائعهم وتقبل شهداءهم. اللهم طهر المسجد الأقصى من دنس اليهود الصهيون الغاسلين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم اجعلنا من المتقين واجعلنا من الصالحين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم